Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil imani bihi wa hadana ila azimi syari'atihi wa as'adana bittiba'i afdali rasulih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana serta hadirin calon penghuni syurga. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kehidupan yang penuh warna, sebagaimana indahnya keberagaman budaya dan alam di tanah Papua. Dari pegunungan Cyclop hingga Danau Sentani, dari lembah Beliam sampai Laut Raja Ampat. Semua ini mengajarkan kepada kita tentang keseimbangan, keharmonisan, dan nilai-nilai yang menjadi inti dari gaya hidup halal. Selanjutnya, salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, the first and the best man Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa cahaya Islam hingga ke seluruh penjuru dunia, termasuk hingga ke tanah Papua ini. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang penuh barokah ini, izinkanlah saya, Apria Mulyana, membawakan sebuah ceramah yang berjudul Pentingnya Memastikan Kehalalan Makanan dan Minuman untuk Keberkahan Hidup. Islam mengajarkan kepada kita untuk hidup dengan penuh tanggung jawab terhadap diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan gaya hidup halal. Gaya hidup halal tidak hanya tentang makanan dan minuman saja, tetapi juga pada pakaian hingga kehidupan sehari-hari. Konsep ini sebenarnya sangat selaras dengan prinsip hidup masyarakat Papua, yakni hidup cukup dari tanah yang diberkati. Di banyak kampung di Papua, masyarakat kita terbiasa makan dari hasil kebun sendiri, seperti singkong, keladi, sayur dari kebun, hingga ikan yang ditangkap dari laut atau sungai. Ini merupakan bentuk gaya hidup yang halal dan juga thayyib. Halal karena bersumber dari ciptaan Allah tanpa adanya kecurangan, dan thayyib karena sehat dan alami. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahul azim. Wahai manusia, makanlah sebagian makanan yang halal dan baik, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sebab setan itu merupakan musuh yang nyata bagimu. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada manusia untuk memakan makanan yang diperoleh dengan cara yang halal dan memiliki kandungan yang baik. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk memakan makanan yang cara perolehnya halal dan memiliki kandungan yang baik. Di dalam ayat ini pula, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hambanya untuk mengikuti langkah-langkah setan, sebab setan merupakan musuh yang nyata, dan orang yang berakal tidak akan mengikuti musuh yang selalu berusaha untuk mencelakakan dan menyesatkannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Terdapat beberapa alasan utama mengapa kita harus memastikan kehalalan makanan dan minuman yang kita konsumsi. Yang pertama ialah merupakan wujud keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu yang halal yang kita pilih merupakan bukti keimanan kepada Allah. Segala sesuatu yang kita konsumsi atau gunakan sesuai dengan syariat Islam sebagai bentuk penghambaan diri. Yang kedua, agar terkabulnya doa. Kesucian makanan dan minuman yang kita konsumsi sangat mempengaruhi terhadap diterima atau tidaknya doa kita. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa seseorang yang makanannya haram, maka doanya akan sulit untuk dikabulkan. Yang ketiga, menjaga dari api neraka.
Daging yang tumbuh dari makanan yang haram akan menjadi bahan bakar api neraka kelak di akhirat. Sehingga menjauhi yang haram sama dengan upaya menjauhi diri dari siksa neraka. Hadirin yang berbahagia, dalam hal ini kita dapat melihat penerapannya dalam tradisi bakar batu di kalangan masyarakat Muslim Papua, yang mana telah memastikan bahwa bahan makanan yang digunakan seperti daging ayam telah disembelih berdasarkan syariat Islam untuk menjamin kehalalannya. Makanan dan minuman yang halal adalah kunci kita untuk mendapatkan keberkahan, kesehatan, dan keselamatan dunia akhirat. Sebagai generasi muda Papua, marilah kita menjadi pelopor gaya hidup halal yang bukan hanya berpatokan pada label, tetapi juga pada niat dan cara hidup, sebagai bentuk rasa syukur dan penghambaan kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita dalam menjalani gaya hidup halal dan menerima segala amal ibadah kita. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.